tinggi, yang di tengah kasihan ya Allah ya. Ya, pasca diguyur hujan deras selama hampir 2 jam, 3 aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Jamukti, Cirebon, Jawa Barat meluap. Akibatnya jalan raya, fasilitas umum, serta permukiman warga terdampak. Di sejumlah titik banjir merendam dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Petugas dari BPBD Kota Cirebon langsung bergerak mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir kerap melanda tempat ini terutama saat akhir tahun. Dan biasanya banjir akan segera surut dalam beberapa jam. Gimana ceritanya? Oh ya, kalau banjir mah itu jam 4:30 tuh ya, 4:30 udah banjir. Cuman kalau hujannya paling sejaman itu. Oke. Ini banjir kedua ini tuh. Yang pertama apa? Kedua dari yang pertama, tapi lebih parah yang ini. Ya, warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara hingga kini masih bertahan di pengungsian. Di tengah duka akibat bencana, para pengungsi tetap melaksanakan perayaan Natal sebagai bentuk penguatan iman dan harapan. Banjir dan longsor yang melanda kota Sibolga pada 25 November lalu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Bencana yang terjadi secara bersamaan ini memaksa puluhan keluarga mengungsi. Belasan rumah warga rata dengan tanah, sementara 8 lainnya rusak parah. Di tengah keterbatasan dan suasana duka di pengungsian, warga tetap melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Sibolga Julu. Dengan fasilitas sederhana dan seadanya, ibadah tetap berlangsung khidmat dan penuh doa. Gereja Sibolga Julu yang berada di Kelurahan Huta Tongan Tongah, Sibolga Utara dipenuhi jemaat termasuk warga yang masih tinggal di pengungsian. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah, Polres Sibolga melakukan pengamanan ketat termasuk sterilisasi dan pemeriksaan di dalam serta sekitar gereja. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Ya, kita ke Vatikan, pemirsa. Paus Leo ke-14 memimpin misa malam Natal di Basilika Santo Petrus pada Rabu malam waktu setempat. Hal ini menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi paus. Sekitar 6.000 umat menghadiri misa malam Natal di dalam Basilika Santo Petrus dan diperkirakan 5.000 orang berkumpul di lapangan Santo Petrus meski hujan deras. Misa malam Natal dipimpin oleh Paus Leo ke-14 yang menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi paus. Nampak paduan suara para pendeta dan umat menyambut kedatangan Paus Leo ke-14 di dalam Basilika Santo Petrus. Misa secara resmi dimulai ketika Paus Leo menyingkap patung bayi Yesus sebelum membawanya ke adegan kelahiran Yesus, di mana ia berhenti sejenak untuk berdoa. Dalam khotbahnya, Paus Leo berpesan kepada umat untuk menghormati dan melindungi setiap kehidupan manusia, termasuk para migran dan mereka yang paling rentan. Perayaan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Natal Vatikan yang meliputi misa vigili malam Natal, misa pagi Natal, dan berkat Urbi et Orbi tradisional yang diberikan pada hari Natal. Ya, pemirsa, perayaan Natal juga digelar di kota Bethlehem, tepi barat setelah terhenti selama 2 tahun akibat genosida Israel di Gaza. Gencatan senjata membawa kembali secercah harapan bagi warga Palestina. Perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus Kristus, kota Bethlehem tepi barat Palestina kembali digelar usai terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Ribuan warga Palestina memadati Menger Square di pusat kota Bethlehem untuk melakukan rangkaian ibadah Natal yang dipimpin oleh Patriark Latina Yerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzapalla. Perayaan Natal turut dimeriahkan oleh barisan pramuka dari berbagai kota di tepi barat yang berparade sambil memainkan alat musik berhiaskan kain tartan dan bendera Palestina. Lebih dari 700 petugas dikerahkan untuk memastikan kedatangan Patriark dengan selamat di Menger Square dan Gereja Kelahiran Yesus. Warga setempat pun mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus.
مهد المسيح. كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الشعب الفلسطيني بالسلام والمحبة. ومنخبر كل العالم يجوا على فلسطين، لأنه إحنا الشعب منحب السلام ومنحب المناسبات وجميع الأديان ومنحب الطوائف كلها، وكل عام وانتم بخير. Perayaan Natal di Bethlehem membawa pesan dan doa perdamaian untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di tanah Palestina. Udang surya jebol tuh. Apa bahaya air masuk? Banjir akibat luapan Sungai Rajadana menerjang Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, sebagian barang di area gudang makanan supermarket hanyut terbawa derasnya arus banjir. Tak terkecuali, 19 motor karyawan hilang terbawa arus banjir. Pasca banjir bandang menerjang kawasan ini, sejumlah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan lumpur yang mengendap di area gudang makanan setebal lebih dari 10 cm. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon melanda 16 desa di 8 kecamatan. Kondisi terparah dialami Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tengah Tani. Bahan-bahan dari gudang Surya ya seperti makanan-makanan itu terbawa hanyut, sehingga memang belum diketahui berapa taksiran kerugian. Sampai saat ini berapa motor? Sudah berapa? Sementara yang dapat kami informasikan ada sebanyak 19 unit motor yang terbawa hanyut dan sudah diketemukan sekitar 4 unit. Dan itu pun dalam kondisi tinggal rangka. Meski saat ini hampir seluruh daerah sudah dipastikan surut, namun potensi bencana masih tinggi mengingat curah hujan yang tinggi baik di Cirebon maupun Hulu, Kabupaten Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Di momen Hari Raya Natal, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta pada Kamis sore. Didampingi putranya Didit Prabowo dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo tiba di rumah Kapolri sekitar pukul 15.45 WIB. Sekitar 1 jam kemudian pukul 16.40 WIB, Prabowo keluar dari rumah dinas Kapolri dan melambaikan tangan kepada awak media. Diketahui kedatangan Prabowo tersebut terjadi dalam momen Natal 2025 yang dirayakan oleh Listio Sigit dan keluarga. Di sini aja Mas, saya aman Mas. Iya, udah. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.